Setiap manusia akan menua, namun tidak semua orang siap menyambut masa tua dengan ketenangan. Ada yang menua dalam kedamaian dan kebijaksanaan, namun ada pula yang menua dalam penyesalan dan penderitaan. Dalam ajaran Buddha, masa tua bukan sekadar proses biologis, melainkan cerminan dari cara seseorang hidup sebelumnya. Buddha mengajarkan bahwa segala akibat yang kita alami, baik maupun buruk, adalah buah dari sebab yang telah kita tanam di masa lalu. Karena itu, masa tua yang sulit tidak datang begitu saja, tetapi merupakan hasil dari benih kebiasaan yang ditanam sepanjang hidup. Banyak orang takut pada masa tua karena khawatir kehilangan kekuatan, harta, dan perhatian. Namun yang seharusnya ditakuti bukanlah penuaan itu sendiri, melainkan batin yang tidak siap menghadapi perubahan. Orang yang hidup sembarangan, tidak menjaga moral, atau menolak belajar dari pengalaman akan menua dengan kesengsaraan batin. Sebaliknya, mereka yang berhati-hati dalam ungkapan, pikiran, dan tindakan akan menua dengan ketenangan dan penuh makna. Buddha menuntun kita untuk hidup dengan kesadaran, memahami bahwa setiap tindakan kecil membawa akibat besar, menyadari bahwa cara kita memperlakukan diri sendiri, sesama, dan harta benda akan menentukan apakah masa tua menjadi masa kebahagiaan atau masa kesulitan. Maka mengenali tanda-tanda batin yang dapat menyeret kita ke masa tua yang sulit adalah langkah awal dari kebijaksanaan. Berikut adalah beberapa ciri orang yang cenderung mengalami kesulitan di masa tua, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menuntun kita agar lebih waspada, sadar, dan mau memperbaiki diri selagi masih ada waktu. Pertama, menganggap enteng hutang. Hutang bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan batin dan moralitas. Saat seseorang berhutang, ia secara tidak langsung membuat janji kepada orang lain. Sebuah ikatan moral yang seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab. Meremehkan hutang berarti meremehkan kepercayaan dan mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya. Dalam hukum sebab akibat, setiap tindakan yang berakar pada ketidakjujuran dan kelalaian akan menumbuhkan benih penderitaan, entah berupa kesempitan hidup, rasa bersalah yang menggerogoti batin, atau ketenangan yang tak pernah bisa diraih. Buddha mengajarkan bahwa hutang moral lebih berat daripada hutang materi karena hutang moral melekat pada batin dan bisa terbawa hingga kehidupan selanjutnya. Seseorang yang terbiasa berhutang tanpa niat untuk membayar sedang menanam kebiasaan batin yang licik. Tampak tenang di luar, namun gelisah di dalam. Hutang yang tidak terselesaikan menjadi bayangan yang mengikuti seseorang, dan ketika masa tua tiba, bayangan itu menjelma menjadi penyesalan mendalam. Batin yang dulunya menghindar dari tanggung jawab kini menua dalam kesempitan dan rasa bersalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berhutang bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena ingin menjaga gengsi, mengikuti gaya hidup, atau memenuhi nafsu kesenangan. Ajaran Buddha menuntun kita memahami akar perilaku ini. Keserakahan dan kebodohan batin. Orang yang dikuasai keserakahan tidak akan pernah merasa cukup. Sebanyak apapun yang dimiliki, hatinya tetap kosong. Maka hutang menjadi cara untuk menutupi kehampaian, bukan untuk memenuhi kebutuhan sejati. Namun kepuasan semu itu lenyap dengan sangat cepat, meninggalkan beban berat yang membayangi kehidupan pada tahun-tahun berikutnya. Buddha mengajarkan manusia untuk mengetahui rasa cukup dan menghargai apa yang dimiliki. Hidup sederhana bukan berarti hidup dalam kemiskinan, melainkan hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab. Orang yang memahami makna cukup tidak mudah terjerat hutang hanya demi menjaga gengsi. Mereka menjaga kebebasan batin karena menyadari bahwa hidup tanpa beban jauh lebih berharga daripada kemewahan yang dibangun dari utang. Kesederhanaan adalah wujud kebijaksanaan dan kebijaksanaan adalah harta sejati yang tidak dapat dirampas. Mereka yang meremehkan urusan utang sesungguhnya sedang menanam benih kesusahan untuk masa depan. Utang materi dapat dibayar dengan uang, tetapi utang moral hanya dapat ditebus dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dalam ajaran Dhamma, Buddha berkata, tidak ada yang bisa lari dari akibat perbuatannya, sebagaimana bayangan tidak pernah meninggalkan tubuh. Karena itu, siapapun yang ingin menua dalam kedamaian harus menepati janji, menjaga kejujuran, dan hidup sesuai kemampuan diri sendiri.
Sebab ketenangan di masa tua bukan milik orang kaya, melainkan milik mereka yang tidak membawa utang, baik secara lahir maupun batin. Bagian kedua menghamburkan uang untuk gaya hidup mewah. Buddha selalu menekankan bahwa akar penderitaan adalah tanha, keinginan yang tidak pernah berhenti. Dalam masyarakat modern, tanha sering tersembunyi di balik keinginan untuk diakui, dikagumi, dan dianggap berhasil. Gaya hidup pamer perlahan menjadi ukuran nilai diri, padahal itu hanya ilusi sementara. Mereka yang hidup demi penampilan luar sedang menukar kedamaian batin dengan citra kosong. Mereka mungkin tampak bersinar di mata banyak orang, tetapi hati mereka dipenuhi kekosongan yang semakin besar. Buddha mengibaratkan nafsu seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Gaya hidup yang dipimpin oleh keinginan pun demikian, semakin dituruti, semakin kehilangan arah. Akhirnya, seseorang menjadi budak dari kebutuhan yang ia ciptakan sendiri. Saat masih muda, hal itu tampak seperti kesenangan, namun ketika usia menua, semuanya berubah menjadi beban yang sulit dilepaskan. Uang habis, hubungan menjadi dangkal, dan batin menggering. Itulah akibat hidup tanpa keseimbangan. Buddha tidak menolak kesenangan duniawi. Beliau hanya mengajarkan jalan tengah. Tidak tenggelam dalam kemewahan, namun juga tidak menolak kebahagiaan sederhana. Menggunakan uang dengan kesadaran berarti memahami bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan alat. Uang dapat menjadi sarana menebar kebajikan jika digunakan untuk membantu, berbagi, dan menumbuhkan kebaikan. Namun jika dipakai untuk memupuk ego, uang hanya akan membawa penderitaan panjang. Dalam Dhamma tertulis bahwa orang bodoh yang larut dalam kenikmatan ibarat buah menta yang membusuk sebelum sempat dipetik. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda kaya yang gemar memamerkan hartanya. Ia sering mengundang banyak orang ke rumahnya untuk berpesta, membeli barang mewah setiap hari, dan hidup dalam kemabukan kesenangan. Namun ketika hartanya habis, teman-temannya pun pergi. Rumahnya terjual, kesehatannya memburuk. Dalam kesunyian ia menyadari bahwa ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan kesenangan sesaat. Seperti kupu-kupu yang terpesona oleh cahaya api. Ia terbang mendekat karena keindahannya, tetapi akhirnya terbakar oleh nyala itu sendiri. Mereka yang menghabiskan hidup mengejar penampilan luar sering lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada materi, melainkan pada hati yang tahu rasa kukuh. Orang yang hidup dengan sederhana biasanya memasuki usia tua dengan batin yang tenang karena mereka tidak terbebani oleh terlalu banyak hal. Sebaliknya, mereka yang mengejar kemewahan tanpa kebijaksanaan sering menua dalam ketakutan akan kehilangan. Karena itu, untuk memiliki masa tua yang damai, setiap orang perlu belajar mengendalikan keinginannya sejak sekarang. Kedamaian bukan milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi bagi mereka yang mampu melepaskan keinginan untuk memiliki terlalu banyak. Ketiga, terjerat dalam gaya hidup yang tidak sehat. Tubuh bukanlah benda yang bisa digunakan secara sembarangan. Tubuh adalah kendaraan yang membantu kita menyelesaikan perjalanan batin. Sang Buddha pernah mengibaratkan tubuh manusia sebagai perahu yang membawa kita melintasi lautan kehidupan. Jika perahu itu rusak karena kebiasaan yang keroboh, kita tidak akan bisa melangkah jauh. Mengabaikan kesehatan berarti menolak kesempatan berjalan di jalan kesadaran. Setiap makanan yang dikonsumsi tanpa berpikir, setiap kebiasaan buruk yang diulang setiap hari, bagaikan paku kecil yang perlahan merusak perahu tersebut. Kehidupan yang seimbang adalah harmoni antara merawat tubuh dan memelihara batin. Sang Buddha menasihati untuk menghindari dua ekstrem, menyiksa tubuh secara berlebihan atau membiarkan diri tenggelam dalam kesenangan. Keduanya membuat kebijaksanaan tidak dapat berkembang. Hidup sehat menurut Dhamma bukan untuk mendapatkan penampilan sempurna, tetapi untuk menjaga kesadaran dalam hal-hal kecil, makan istirahat, dan memperlakukan tubuh dengan kebaikan. Mereka yang menjalani gaya hidup tidak sehat sering tidak menyadari bahwa akar dari semua kebiasaan buruk adalah batin yang tidak stabil. Makan berlebihan, malas bergerak, atau mencari pelarian dalam mabuk adalah cara untuk menutupi kekosongan di dalam hati. Padahal yang sebenarnya terluka adalah batin yang kehilangan arah. Karena itu, merawat tubuh juga berarti menumbuhkan kebijaksanaan
menyembuhkan akar dari kilesa seperti keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Ada kisah tentang seorang biku muda yang terlalu giat bermeditasi hingga lupa makan dan tidur. Tubuhnya melemah, pikirannya menggabur. Sang Buddha mengajarkan bahwa senar yang terlalu kencang akan putus, sedangkan yang terlalu kendur tidak akan berbunyi. Tubuh dan batin manusia pun demikian, hanya dengan keseimbanganlah kebijaksanaan dapat mekar. Tubuh yang dirawat dengan kasih akan menjadi sahabat setia di jalan menuju pencerahan. Ketika usia tua tiba, tubuh mencerminkan bagaimana kita memperlakukannya sepanjang hidup. Mereka yang hidup tanpa kesadaran akan menua dalam penyakit, penyesalan, dan ketergantungan. Namun mereka yang hidup dengan perhatian penuh, sadar pada setiap napas dan langkah, akan menua dengan ringan. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kedamaian yang mendalam. Tubuh mungkin melemah, tetapi batin menjadi lebih kuat. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk hidup lebih lama, tetapi agar perjalanan batin tetap terang. Sebelum melanjutkan, jika apa yang Anda dapatkan dari video ini membawa manfaat, silakan dukung Raki Tua dengan menekan tombol suka dan berlangganan kanal. Bagikan kepada teman dan keluarga agar lebih banyak orang dapat menerima ajaran Sang Buddha. Anda juga dapat meninggalkan komentar positif sebagai dorongan untuk menyebarkan kebaikan. Jika ingin memberi dukungan lebih, Anda dapat menjadi anggota atau memberikan kontribusi melalui saweria yang tertera di deskripsi. Setiap dukungan Anda sangat berharga untuk terus menghadirkan damai yang menenangkan hati. Mari kita lanjutkan memahami ajaran mendalam ini karena dapat menjadi bekal berharga bagi kehidupan Anda di masa mendatang. Keempat, iri terhadap keberhasilan orang lain. Iri hati adalah racun batin, diam namun sangat merusak. Ya tidak mudah terlihat tetapi perlahan menggigis kebahagiaan. Iri hati muncul dari pandangan keliru bahwa kebahagiaan itu terbatas. Semakin orang lain mendapatkannya, semakin kita kehilangan. Cara berpikir inilah yang menciptakan penderitaan tanpa henti. Mereka yang memelihara iri hati selalu merasa hidup dalam kekurangan, seolah kesuksesan orang lain adalah ancaman. Dalam batin seperti itu, kedamaian tidak dapat tumbuh. Yang ada hanya kecemasan dan kelelahan. Sang Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Apa yang kita terima hari ini adalah hasil dari benih yang pernah kita tanam. Karena itu, iri terhadap keberuntungan orang lain sama saja melawan hukum sebab akibat. Orang bijak tidak iri karena mereka memahami bahwa siapapun yang memanen kebahagiaan pasti pernah menanam kebajikan. Alih-alih iri, mereka menjadikannya motivasi untuk memperbaiki diri. Pada saat itu, cinta kasih tumbuh dan menggantikan rasa persaingan. Dalam kitab suci, Sang Buddha pernah memberikan contoh indah tentang batin yang bebas dari iri hati. Rasa iri bagaikan nyala kecil yang membakar wadahnya sendiri. Ketika seseorang dipenuhi kecemburuan, mereka bukan melukai orang lain, tetapi sedang menghanguskan ketenangan dalam diri. Mereka yang gelisah melihat kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati, sebab hati yang iri tidak mampu mensyukuri apa yang dimiliki. Mereka menua dalam kepahitan layaknya pohon yang menggering karena kekosongan batin. Di usia lanjut, orang seperti ini sering dipenuhi keluhan. Bukan karena hidup mereka kekurangan, melainkan karena hati mereka tak pernah tahu cara menghargai apa yang ada. Sebaliknya, Sang Buddha mengajarkan untuk menumbuhkan mudita, kegembiraan tulus atas kebahagiaan orang lain. Mudita adalah obat penawar bagi iri hati, bunga lembut yang mekar dari batin yang jernih. Saat kita melatih kegembiraan atas keberhasilan orang lain, hati menjadi lebih luas. Tidak ada ruang lagi bagi kecemburuan sebab kebahagiaan mereka pun jadi kebahagiaan kita. Inilah wujud kebijaksanaan. Memahami bahwa kebahagiaan bukan perlombaan. Sukacita orang lain tidak mengurangi milik kita, bahkan dapat memperkaya. Batin yang dipenuhi mudita akan menjadi ringan dan penuh welas asih. Di hari tua, hanya mereka yang terbebas dari perbandinganlah yang mampu tersenyum dengan damai. Mereka tak lagi peduli siapa yang lebih unggul, karena telah meraih keberhasilan paling sejati, kebebasan dari persaingan yang sia-sia.
Orang yang mampu ikut berbahagia atas kebaikan sesama akan menua dengan kehanggatan. Wajah mereka lembut, tutur kata menenangkan, dan kehadirannya membawa rasa tenteram. Pada akhirnya, bukan harta atau kedudukan yang menentukan kebahagiaan saat menua, melainkan hati yang bersyukur dan mampu bersukacita atas kebahagiaan makhluk lain. Kelima, suka melakukan hal yang tidak bermoral. Ajaran moral dalam Dharma bukan sekadar aturan sosial, tetapi fondasi yang menjaga batin dari kesengsaraan yang diciptakan diri sendiri. Mereka yang terbiasa berbuat buruk, menipu, berbohong, mencuri, atau menyakiti makhluk lain, sebenarnya sedang menanam benih pahit untuk hidup mereka sendiri. Setiap perbuatan yang lahir dari keserakahan, kemarahan, atau kebodohan batin meninggalkan noda halus di dalam hati. Lama-kelamaan, noda itu berubah menjadi kegelisahan dan penyesalan. Hukum sebab akibat tidak pernah salah. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Perbuatan tidak bermoral seringkali terlihat kecil, kebohongan ringan, tipu muslihat kecil, atau kata-kata yang menyakiti orang lain, namun seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh. Semuanya perlahan menggigis batin. Mereka yang mengabaikan kejujuran akan kehilangan dua kualitas penting, rasa malu berbuat salah dan rasa takut pada keburukan. Tanpa keduanya, manusia seperti perahu tanpa kemudi, terseret oleh arus keinginan. Tampaknya bebas tetapi batinnya terpenjara kecemasan. Sang Buddha memberi perumpamaan. Perbuatan jahat seperti bara panas di tanggan. Ia tidak membakar orang lain, tetapi membakar tanggan yang menggenggamnya. Artinya keburukan akhirnya kembali kepada pelakunya. Di usia senja, mereka yang pernah menanam banyak tindakan buruk sering hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meski punya harta atau kekuasaan, batin mereka tetap gelisah, memikul beban yang tak dapat ditebus. Inilah bentuk penderitaan paling halus namun paling berat. Sebaliknya mereka yang hidup jujur dan penuh kasih akan memasuki usia tua dengan hati lapang. Mereka tidak dibebani rasa bersalah karena langkah hidup mereka tidak melukai siapapun. Bagi mereka, moralitas bukan beban, tetapi sumber kekuatan yang menghadirkan ketenangan yang tak bisa dibeli. Seperti sabda Buddha, orang yang bajik tidur dengan tenang, bangun dengan damai dan menua tanpa penyesalan. Itulah buah dari kehidupan bermoral, kebebasan dari ketakutan, penyesalan, dan kekacauan batin. Keenam, aku terhadap kebaikan. Ada bentuk keburukan yang sangat halus dan sering tak disadari, tidak melakukan apa-apa padahal mampu berbuat baik. Dalam ajaran Buddha ini disebut akusala, keburukan yang muncul dari kelalaian batin. Banyak orang mengira bahwa kejahatan hanya berupa mencuri, membohongi, atau menyakiti. Namun Sang Buddha mengingatkan bahwa melewatkan kesempatan membantu, menunda tindakan yang bermanfaat, atau bersikap aku terhadap penderitaan orang lain, juga menjadi akar kesengsaraan. Ada sebagian orang yang hadir dalam hidup kita dengan hati yang sungguh tulus. Mereka memberi tanpa meminta imbalan, menolong tanpa berharap balasan, dan menyayangi tanpa syarat. Namun ketulusan seperti itu kerap disalahpahami sebagai kelemahan. Kita terkadang meremehkan, menyakiti, atau mengabaikan mereka tanpa menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Dalam ajaran Buddha, tidak ada perbuatan, sekecil apapun, yang hilang begitu saja. Semua kembali, cepat atau lambat, dalam bentuk pelajaran atau balasan yang setimpal. Beberapa orang datang membawa cahaya, tetapi justru kehilangan semangatnya saat diperlakukan tidak adil. Ada pula yang kemudian menjauh diam-diam, bukan karena benci, melainkan karena lelah menjaga perasaan yang tidak pernah dianggap penting. Ketika hati sudah terlalu sering terluka, seseorang belajar untuk melepaskan, bukan demi membalas dendam, tetapi demi menjaga diri agar tidak hangkul lebih jauh. Namun, banyak dari kita baru menyadari nilai seseorang setelah ia pergi, ketika tidak ada lagi kata yang bisa ditarik kembali. Karma bekerja dalam kesunyian. Ia tidak terburu-buru, tidak pula terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kebenarannya. Apa yang kita beri kepada dunia, pada akhirnya kembali dalam bentuk yang mungkin tidak kita sangka. Bila kita menebar kebaikan, hidup perlahan membuka jalan yang lebih lembut. Bila kita menanam luka, hidup memperlihatkan bagaimana rasa sakit itu berputar kembali.
Setiap pilihan membentuk jejak, dan jejak itu menentukan arah perjalanan kita selanjutnya. Ada orang yang hadir hanya sementara mengajarkan arti kehilangan. Ada yang tinggal lebih lama mengajarkan arti kesabaran. Dan ada pula yang menetap dalam ingatan walau tidak lagi berjalan bersama. Tak semua yang pergi salah, tak semua yang tinggal benar. Kadang perpisahan adalah cara alam menuntun kita menuju sesuatu yang lebih baik, bahkan bila awalnya terasa menyakitkan. Hidup bukan tentang mempertahankan semua orang, tetapi memahami siapa yang layak dijaga. Mereka yang tulus tidak selalu bersuara lantang, kadang mereka hanya menunggu kita sadar. Bila kita terlalu lama menutup mata, kita mungkin kehilangan mereka tanpa kesempatan kedua. Dan ketika kesadaran datang terlambat, kita hanya bisa belajar menerima bahwa beberapa hal tidak bisa diulang. Beberapa pintu tidak bisa dibuka kembali. Ajaran karma tidak mengajarkan ketakutan, tetapi kesadaran yang mengingatkan bahwa setiap ucapan, sikap, dan niat membentuk aliran energi yang akan kembali pada diri kita. Ketika kita memilih berlaku baik, bukan berarti kita tidak akan disakiti. Namun kebaikan itu menjadi pelindung yang menjaga hati tetap jernih. Ketika kita disakiti, itu bukan hukuman, tetapi proses pembelajaran agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Terkadang alam semesta mengirim seseorang untuk menguji seberapa kuat hati kita. Ada pelajaran yang harus dipahami melalui luka, dan ada kebijaksanaan yang hanya muncul setelah air mata berhenti mengalir. Namun pada akhirnya, hidup akan membawa kita pada tempat di mana kita seharusnya berada. Tempat yang membuat kita mengerti mengapa semua harus terjadi. Dan ketika karma bekerja sepenuhnya, kita sadar bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada luka yang tanpa makna, dan tidak ada kepergian yang tidak memiliki tujuan. Semua bergerak sesuai hukum alam. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai.